Tak sur kau, skip. Masuk, masuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sebelum tidur balas-balas komentar dulu kita ya kan. Nanya dulu itu bisa kan? Bisa. Di Islam kan laki-laki bisa punya istri lebih dari satu. Bagaimana jika suami itu punya istri 4 kali atau lebih? Bagaimana perasaan itu? Banyak kali. Lucu kerasa. Jadi di Islam memang diperbolehkan untuk memiliki istri lebih dari satu. Maksimal 4. Diperbolehkan artinya bukan disuruh, bukan disarankan, apalagi diwajibkan. No, ya kan? Itu untuk suatu solusi dalam suatu masalah. Dan itu dengan persyaratan yang sangat berat loh. Hanya orang-orang yang mampu lah bisa memiliki istri lebih dari satu. Mampu di sini dalam artian bukan hanya secara materi cinta, dalam segala hal. Mampu nggak berlaku adil, bisa nggak istrinya yang lebih dari satu itu nggak berantem. Kalau berantem, berdosa itu si kawan itu. Mampu nggak dia membimbingnya ke jalan yang benar. Kalau nggak dibimbingnya, berdosa juga si kawan itu, ya kan? Baru secara fisik, mampu nggak dia? Kalau istrinya yang banyak itu minta tambu-tambu. Kalau nggak mampu dia berdosa juga dia, nggak rontok pula anti lututnya ya kan? Secara materi, mampu nggak memberikan nafkah yang cukup kepada semuanya. Banyaklah syaratnya cinta, bukan hanya gampang gitu, nggak gampang itu. Terus lagian kenapa sih begitu tahu Islam terus yang di otaknya poligami aja gitu ya kan? Coba dulu cek kawan-kawan atau orang yang itu kenal di sekitar yang beragama Islam, berapa orang sih yang berpoligami? Atau jangan-jangan nggak ada satupun teman atau tetangga itu yang Islam? Karena aku pengalaman pribadi dari sebelum aku menjadi Islam sampai aku menjadi Islam, temanku itu banyak yang Islam, ya kan? Seperti tempat kerjaan, ratusan, bahkan mungkin ribuan yang Islam. Belum ada yang ku kenal yang poligami. Iya serius, mungkin hanya dengar cerita si Anu atau di TV atau ya begitulah dari mulut ke mulut. Begitu kalau yang ku kenal langsung gak ada yang poligami. Itu sangat sedikit dan itu gimana ya, lucu lah pokoknya. Kalau suamiku punya istri 4, galau lah aku pasti ya kan. Tapi itu nggak akan terjadi karena kami gak ada masalah cuy. Teorinya begitu toh, tapi faktanya mayoritas ustadz di Indonesia bukan karena alasan itu. Alasan aslinya pengen rumput seger, salah guna. Regar tengke ya. Jadi sudah jelas ya bahwa teorinya ada, panduannya ada, algoritmanya jelas dalam melakukan poligami itu. Dan itu bukan hal yang gampang cinta, justru sangat berat, ya kan? Jadi ketika ada seseorang atau siapapun itu yang itu sebutkan ustadz atau siapapun itu yang melakukan praktek poligami di luar teori, di luar panduan, itu artinya apa? Artinya beliau melakukan suatu pelanggaran kan gitu ya. Pelanggaran itu dosa gitu ya. Itu urusannya lah sama Tuhannya, bukan urusan kita lagi. Dia yang mempertanggungjawabkan perbuatannya kan. Itu apa kita komplain? Gak bisa kita komplain ya. Sebenarnya kau boleh komplain hanya ketika kalau rumputmu yang diserunduk, boleh kau komplain. Masuk nggak? Masuk. Thank you. Itulah kadang-kadang masalah poligami buat jatuhkan Islam, padahal tidak semudah itu berpoligami. Mungkin hanya 1001 yang mampu. Sugar Maya, thank you ya. Jadi kita cita-cita lah dulu, mana tahu bermanfaat ya kan. Ketika ada oknum-oknum yang ingin menjatuhkan atau memperolok agama Islam karena poligami, itu terjadi apa? Karena begitu mendengar kata poligami,
Pikirannya traveling ke spring bed. Aktiflah jiponya. Tidak pot? No. Yes. Atau omesnya. Oh, masuk. Tapi non-aktif pengetahuan sejarahnya atau malah buta sejarah. Padahal zaman pra-Islam, sebelum Islam, praktek poligami sangat marak, bahkan menjadi suatu kebanggaan pada seorang lelaki ketika memiliki istri puluhan. Menjadi suatu lambang kejayaan ketika memiliki banyak budak, ya kan? Jadi karena agama kita ini betul-betul adalah agama yang rahmatan lil alamin, dan Quran itu benar-benar firman Allah, dan itu turunnya dari Allah, di mana Allah yang mengenali kita, yang menciptakan kita, tentu mengetahui apa yang kita butuhkan, kan begitu. Jadi diturunkanlah itu, diwahyukanlah itu melalui Nabi kita yang cinta, baginda Rasul, untuk menjadi pedoman hidup kita, untuk memagari kita supaya kita tidak kelewat batas, kan begitu. Jadi diperbaikilah sistem. Jadi surat An-Nisa itu bukanlah suatu kekurangan, bahkan itu adalah suatu kelebihan, bukan keburukan, tetapi itu adalah kebaikan, itu adalah kesempurnaan. Dimana yang tadinya boleh beristri banyak sebanyak-banyaknya seperti yang kau mau, dibatasi menjadi maksimal 4. Bahkan di situ pun dikatakan, apabila engkau tidak bisa berlaku adil, kau ini satu saja, kan begitu. Tapi yang dipegang orang yang 4 ini, yang satu itu dan keadilan itu diabaikan, ya begitulah, ya kan. Jadi ketika kita benar-benar mengimani, digoncang-goncang pun, diayun-ayun pun, diacak-acak pun gak akan pernah jatuh. Itulah agama kita yang sangat sempurna. Masuk kan? Masuk. Saya juga ikut dibimbing tiap habis makan malam karena dulu ngekos di rumah mereka. Lasa Simanulang, masuk dia, masuk ibu ini, Horas, Anggi, Akang, itu Asian, Nemboru, Haholongan, bestiku, aku nggak tahu lagi apa panggilannya. Horas lah pokoknya, ibu ini orang penting gitu bahasa anak. Senang kali aku baru baca aku komentar ini, ya kan. Jadi kenapa aku bilang orang hebat, pemegang tampuk ini di pemerintahan sana, ya kan. Jadi itu tamat SMA dulu kami, woi, dari SMA Negeri 2 Balige, SMA dulu lihat, SMA Negeri 2 Balige Sopo Surung itu, melanjutlah ibu ini pendidikannya ke STPDN di Bandung itu kan, iya. Jadi sempat menjadi camat di Siantar Narumonda di Porsea. Ada yang tahu nggak itu Porsea, Balige dan sekitarnya? Aduh, pasti udah tahu lah ya kan. Kalian harus cek profil ibu ini, cek orang penting, orang baik, orang sukses, orang kaya, sejahtera, makmur, rendah hati, humble, pokoknya luar biasa lah, ya kan. Ini pengakuan beliau bahwa beliau juga ikut dibimbing bapakku dulu, ikut dibimbing bapakku bukan nggak dibimbing bapakku. Jadi keyakinan itu, agama itu masalah pribadi kita dengan Tuhan kita, ya kan. Dia tetap di agamanya sekarang, sukses dia, woi. Aku beralih agama, sukses juga aku tetap juga aku baik, tetap juga aku humble, ya kan, rendah hati, berbudi pekerti yang luhur pokoknya senang kali lah aku dengan kehadiran ibu ini. Kita dulu main-main di pagar batu, mandi-mandi kita kan hari itu ya, sama kan tiap hari, tidur sama, sarapan sama, main-main sama, cuma pacaran aja kan nggak sama dulu karena dia udah punya pacar, aku belum aduh senang kali lah, ya kan. Mana lagi kita dulu, pokoknya kami sering ke gereja kan, sama gereja HKBP Hinalang, ya kan. Ya nyata lupa aku Horas, pokoknya senang kali aku. Salam hormat lah ya ibu. Nah,